Oke. Tuh. Halo sobat. Halo sobat Sauda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Hasan Nasrullah dari kelas Informasi Teknologi kelas program angkatan pertama kelulusan tahun 2022. And I am Ashika Amelia Robbani from International Class Program angkatan pertama lulusan tahun 2022. Oke, jadi ceritanya kali ini konten ini kita baca. Jadi di sini kita akan sharing-sharing sebagai sesama alumni Karangasem yang memutuskan untuk keluar mencari pengalaman baru. Gimana nih Sik, kalau menurut kamu? Kalau aku ya, kesan pertama setelah lulus dari masa muda ini, terus keluar, ini kangen. Iya kangen, cuma kan kita ini sebagai manusia ya harus mencari pengalaman baru. Benar banget sih, kalau aku sendiri sih kita harus keluar dari zona nyaman, benar gak sih? Ya, kita udah nyaman di sini, kak. Berbagai banyak hal kita lakukan, kita harus keluar dan benar-benar harus adaptasi baru. Dan itu kayak challenging banget gak sih? Bener-bener challenging banget. Cuman bersyukurnya tuh karena kita sekolah di MTS, di mana kita banyak banget dapat pengalaman, dapat modal, bener gak sih? Ya, terus benar. kita di luar tuh kayak bisa lebih ngembangin diri. Ternyata, oh selama ini tuh kayak wah. Keren emang. Kan skill-skill yang kita pelajari di sini tuh nggak ada yang terbuang sia-sia, benar-benar terpakai ketika di luar kan gitu. Dan kayak only one di sini nggak sih kita belajar organisasi sebagus ya, public speaking, terus kayak klub astronomi. Bener-bener sekolah di sini, Masa Muda itu adalah sekolah yang lengkap. Kalau kalian mau cari sekolah buat ngembangin bakat kalian, pengen nyari skill-skill baru, bener-bener di sini tempatnya, bener kan? By the way, ngomongin outfit kita kali ini, kayaknya kita samaan deh. Kita kok bisa samaan ya? Baju apa ini kak? Kalau boleh tahu nih. Ini kan dulu baju media kita nih ya, yang belum sempat kita pakai ketika kita masih di sini. Sedih banget sih. Jadi ceritanya kan kita kan angkatan pertama ya, yang mempelopori media di MTS ini. Dan baju ini selesai waktu kita lulus. Ya mesti kita lulus ya. Cuman ini udah terbayarkan sih ya. Ya benar. Kita bisa pakai sambil baca kontennya MTS kali ini ketika kita udah keluar. Terus kira-kira nih yang kayak yang kamu dapetin banget, yang kayak apa sih dari MTS ini tuh yang bermanfaat banget, yang jadi modal banget buat kamu? Of course kalau aku sendiri sih ya public speaking. Karena di mana-mana public speaking tuh penting banget. Nah, kemudian lagi di sekolah aku sekarang itu sistemnya tuh banyak presentasinya. Jadi terbantu banget dengan public speaking. Nah, kemudian of course kita kan gini ya teman-teman. Jadi of course kita kalau udah di masyarakat, di lingkungan, di sekolah yang baru juga kalau sekarang aku hadapin tuh ya pastinya banyak banget masalah-masalah yang harus kita hadapi, harus kita selesaikan. Jadi problem solving yang udah kita dapatkan dari berorganisasi itu, nah itu yang membantu banget. Sangat dapat banget. Iya, dapat banget. Dulu kan sadar gak sih kalau kita inget-inget waktu kita MTS kayak banyak banget ngeluh sama MTS kok gini sih, MTS kok gini sih. Bener, inget gak sih? Iya sih. Cuman ternyata waktu kita keluar ternyata wah kayak ternyata nggak sejelek itu gitu, kayak kita yang terlalu close mindset, dan sekarang ketika kita di luar ternyata semuanya kepake. Iya benar. Jadi salahnya kita dulu emang kurang tahu dunia luar. Iya. Pikiran kita cuma stuck di MTS ini, dunia sesempit ini, ternyata padahal kan di luar nih kan banyak yang harus dipelajari gitu kan ya. Aku mau tanya nih, kira-kira sama kamu di MTS tuh kemarin ada nggak guru yang paling inspiring dan paling kamu suka? Inspiring mungkin bagiku Bu Uyun kali ya. Soalnya kan di kelas 9 kan yang banyak nemenin waktu kita mau lulus itu kan Bu Uyun. Jadi kayak beliau banyak banget ngasih kita motivasi, ngasih kita kayak pegangan hidup buat nanti di dunia luar. Soalnya kan nggak banyak dari kita ya kan yang bakal lanjut di Karangasem, bakal banyak yang keluar juga. Jadi kayak kata-kata yang bisa buat jaga diri kita sih buat nanti ke depannya. Soalnya kan kayak yang kita ketahui kan dunia luar kan kayak apa ya, miris banget gak sih, apalagi pemuda zaman sekarang. Oke. Kalau Asik sendiri mungkin ada nggak sih
Kalau aku Jadi sendiri tentunya. ada ya tentunya. Kalau aku sendiri sih ya Mr. Firdaus. Karena aku emang pas kelas 1 itu ketika di ICP wali kelasku Pak Daus. Habis itu kayak menurut aku sih guru yang paling care aku itu Pak Daus. Aku disupport entah itu dari ketika aku lagi don-donnya pertama kali masuk ICP gak ngerti bahasa Inggris dan sebagainya. Habis itu aku juga mesti disupport dulu ketika nyari sekolah sampai nangis-nangis dan sebagainya. Disupport, ya pokoknya disupport dalam segala hal lah. Dan ya jadi kayak wah gitu, aku nggak pernah dapet guru kayak gini lagi ketika aku udah lulus dari MTS gitu. Yang menarik lagi ini tentang tadi kayak keluar dari zona nyaman. Ya. Gimana tuh, kayak kita kan pasti adaptasi baru lagi dengan lingkungan yang baru. Terus juga kan kita juga kan sekarang udah tahu nih kalau dunia luar tuh banyak banget yang bisa membahayakan kita, dan kita tuh sangat rawan banget buat jatuh ke jalan yang salah. Nah, kalau Asik sendiri cara membentengin dirinya tuh gimana? Kalau bentengin diri sendiri tuh gimana ya? Kalau aku sih lebih ke motivasi diri sih. Kalau aku lebih ke motivasi diri. Cuma ini aku yang kemarin aku hadapin ya. Jadi kan di sekolah aku yang baru, kita tuh difasilitasin boleh bawa HP tapi seminggu sekali. Nah ketika itu karena kan aku switch dari Inggris ke Arab, jadi susah banget ya. Aku tuh kayak down banget belajar, gak mood dan sebagainya. Jadi aku suka konsumsi konten-konten motivasi gitu. Entah itu industri motivasi yang berbayar, entah itu YouTube, dengerin podcast yang banyak banget, dan emang banyak banget sampai kecanduan gitu ya. Jadi teman-teman aku itu bener-bener kecanduan konten motivasi, tapi nggak ada yang berubah gitu. Kayak udah stuck di situ aja, cuma nonton aja dan merasa oh aku harus kayak gini, tapi nggak pernah jadi kayak gitu. Jadi aku sih kalau aku ya udah harus nyari sesuatu yang bisa memacu aku buat bekerja. Kalau aku sendiri ya self awareness, lebih ke self awareness sih. Sih aku kayak maksudnya tahu yang kamu rasakan, karena emang sekarang kan hobinya anak muda kan scroll nemu kata yang tidak dikit kayak oh ternyata kayak gini. Sedangkan kan yang sebenarnya yang kita perlukan sekarang kan kayak role model nggak sih? Role model. Zaman sekarang tuh kayak kita kekurangan seorang panutan yang benar-benar kayak harus kita jadikan panutan gitu kan. Terlebih lagi kayak contoh kecil nih, contoh aja pemimpin kita kayak yang kita lihat di pemerintahan. Mereka masuk di pemerintahan cuman kan banyak korupsinya kayak kita kan, terus kita mau ngapain gitu kan ya, kayak kekurangan panutan nggak sih? Makanya kayak banyak banget pemuda itu yang kayak jadi milih jalan yang salah mungkin. Terus juga kayak kurang ada kesadaran buat nanti kedepannya kayak gimana, terlalu nyaman dengan fasilitas yang ada sekarang. Ya. Oke, jadi kayak yang tadi aku alamin nih, bahasanya aku tuh banyak konsumsi konten motivasi tapi nggak ada yang berubah. Dan aku kemarin cari-cari, ada sebuah research yang mengatakan bahwasanya 64% generasi milenial ini memiliki komitmen untuk mengembangkan diri dan rela menghabiskan biaya untuk yang ngembangin diri itu. Nah, jadi kan itu namanya self improvement gitu ya. Benar banget. Nah, kalau Mark Benson tuh bilang self improvement itu bikin orang ngerasa rendah diri. Tapi itu yang aku alami loh. Nah, kemudian kan jadinya kita seringkali kayak nggak realistis gitu kan ya. Ya katamu tadi kayak role model yang sekarang gitu. Habis itu kita mau cari role model yang baik tuh gimana gitu kan gitu. Kemudian aku ini kayak dulu tuh aku ngerasa sudah berkembang karena sudah banyak belajar, tapi nyatanya enggak. Dan aku kan udah kelas 2, udah lumayan kebiasaan sama kayak Arab-Araban dan sebagainya. Yang aku lakukan dulu itu ya udah fokus sama diri sendiri. Maksudnya kalau misalkan kayak di YouTube, di media-media lain, self improvement ya, itu kan kayak role modelnya itu kayak ke suasana yang berbau barat. Benar banget. Role modelnya barat-baratan semuanya. Barat semua. Jadi kan nggak cocok gitu kan sama kita. Tuh, jadi kalau menurut aku pertamanya itu ada cara-caranya sih. Cuman kan emang kalau kita baca buku self improvement kan paling banyak itu kan dari buku-buku barat. Barat. Kalau aku sendiri sih, aku ngambil sisi baiknya, terus aku terapin nih dengan, maksudnya kayak aku nggak ngebuang benteng sama agamaku ini. Jadi kayak aku baca buku self improvement yang notabene itu barat-barat,
cuman aku ngambil sisi positifnya. Jadi kayak kita bisa mix gitu loh. Nah, kayak misal kalau mereka bilang kayak apa sih, pergaulan bebas tuh kayak gini, cuman kita tetap harus menghalangi itu gitu, Kak, harus membentengi diri. Jadi ngambil sisi baiknya sih. Soalnya kan setiap sesuatu apapun kan pasti ada sisi baiknya. Nah, kita ambil sisi baiknya. Benar-benar harus diambil sisi baiknya. Berarti kayak kita gak bisa mengonsumsi baik-baik self improvement, boleh, tapi diambil sisi baiknya, kemudian diterapkan gitu. Jadi kan? Nggak perlu banyak-banyak sebenarnya. Okay. Kita ya nggak salah juga sih kalau kita baca-baca banyak motivasi. Cuman kita harus punya kayak prinsip nih. Jadi ada satu motivasi yang mungkin coba ini dulu yang kita terapin. Nah, kalau udah bisa nih, udah kebiasaan, coba kita next motivation kita terapin lagi. Berarti tetap tujuannya itu satu, yakni untuk membuat kita itu bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan tentunya bermanfaat bagi semua orang, gitu kan? Karena juga kan kita sebagai orang muslim kan harus menebarkan kebaikan, menjadi agama muslim yang sebaik-baiknya. Ada yang mengatakan makolahnya. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Nah, sebaik-baik manusia kan emang kita harus menjadi bermanfaat nih bagi sesama. Orang lain. Apapun ilmu yang kita punya, sedikit atau banyak kan, yang menjadi berkah buat kita kan ketika kita nge-share sama orang lain. Nah, mungkin podcast kali ini juga bisa menjadi wadah bagi kita untuk inspiring teman-teman podcast semua di rumah. Betul. Oke, buat teman-teman semuanya, keep struggling, tetap berjuang, tetap semangat, dan menurut aku jangan buang-buang waktu. Karena waktu di MTS ini cuma 3 tahun. Bener, waktu di masa muda kalian belajar tuh bahkan cuma 3 tahun dengan berbagai macam ilmu yang bisa kalian dapat. Bisa dari kayak organisasi ke-IPM-an, ICP, ada sekarang RW Class Program, media, ada cas kapal ya, klub astronomi. Jadi bener-bener teman-teman yang masih di masa muda harus memanfaatkan waktunya, memanfaatkan opportunity-nya untuk mengambil skill-skill baru yang bermanfaat di masa depan. Apalagi nggak akan habis ilmunya kalau dicari terus. Dan kita harus tetap keep challenges ourselves, benar nggak sih? Jadi apapun yang ada di hadapan kita, apapun masalah, apapun mungkin suatu tantangan, kita harus ambil itu. Karena sekecil apapun itu pasti berdampak besar bagi diri kita, benar nggak sih? Benar. Dan jangan lupa, biar ilmunya bermanfaat, maka kita sampaikan kepada orang lain, gitu kan. Dan yang paling penting lagi kan kita menghargai sebuah proses, benar nggak sih? Benar. Karena kan kayak sebuah cerita salah satu ulama bahwa dia menemukan batu yang keras, tapi itu bisa berlubang hanya gara-gara tetesan air. Ibnu Hajar al-Asqalani. Benar banget. Jadi kayak kita percaya aja sebuah proses, kita lakukan yang terbaik hari ini, insya Allah yang dan akan menghasilkan yang lebih baik di masa depan. Oke, kayaknya cukup ya, kita sudah berbincang banyak dari nostalgia sampai sekarang menghadapi masalah ketika kita di sekolah yang baru, kemudian self improvement dan ngembangin diri gitu ya. Semoga teman-teman bisa dapat hikmahnya, dapat manfaatnya. Gitu. Ambil sisi baiknya dari apapun. Kayaknya cukup deh kita bincang-bincang kali ini, udah panjang banget kan. Kemana-mana nih. Udah kemana-mana sampai. Mungkin ini yang bisa kita sharingkan di kesempatan kali ini. Semoga aja bisa dapat kesempatan lagi buat nge-podcast bareng di sini. Oke, kayaknya cukup sekian dari kami dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.